semuanya, perkenalkan nama saya Farah Firda Aulia dengan NIM 25010110060 dari kelas Ilmu Komputer B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ulang materi pemrograman 2 berdasarkan modul pertemuan 9 sampai 14. Materi yang akan saya bahas meliputi polymorphisme, abstraction, immutable object, Java Interface and Scanner, dan Java Collection. Semoga materi yang saya jelaskan dapat membantu memahami materi yang telah dipelajari. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama adalah polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Secara bahasa berasal dari bahasa Yunani. Poly artinya banyak dan morph artinya bentuk. Di dalam Java ini berarti kemampuan sebuah objek, variabel, atau metode untuk mengambil berbagai macam bentuk yang berbeda, tergantung pada kondisinya. Oke, biar gampang bayanginnya, ingat konsep pewarisan. Bayangin kita punya parent class bernama hewan yang punya metode bersuara. Kita lalu membuat child class seperti kucing dan anjing. Mereka semua mewarisi metode bersuara. Tapi pas mereka dipanggil, suaranya pasti berbeda-beda kan? Kucing itu mengeong dan anjing itu menggonggong. Nah, itulah polimorfisme, satu nama metode yang sama tapi respon perilakunya berbeda-beda. Polimorfisme di Java itu dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kapan komputer memutuskan bentuk mana yang akan dieksekusi. Yang pertama itu ada compile time polymorphisme. Ini diimplementasikan menggunakan metode overloading dalam satu kelas yang sama. Compiler sudah tahu metode mana yang dipanggil sebelum program dijalankan berdasarkan jumlah atau tipe parameternya. Yang kedua itu ada runtime polymorphisme. Ini yang akan saya jelaskan. Itu diimplementasikan lewat metode overloading yang terjadi antara parent class dan child class. Mari kita lihat codingannya langsung lewat studi kasus System Rule Based Access Control, yaitu RBAC atau pembatasan hak akses pengguna yang sudah kita buat. Nah, pertama itu kita punya kelas pengguna sebagai parent class. Di sini ada atribut nama dan status online. Perhatikan juga ada metode bernama access system. Isinya itu mencetak teks mengecek hak akses pengguna. Kedua itu kita buat kelas admin yang merupakan child class turunan dari pengguna menggunakan kata kunci extends. Kita melakukan method overriding pada method access system yang isinya itu kita ubah menjadi lebih spesifik untuk admin, yaitu akses penuh diberikan ke seluruh sistem kontrol. Selain itu, admin juga punya fungsi unik sendiri, yaitu blokir pengguna utama. 3. Kita buat kelas member biasa, juga turunan dari pengguna. Kita override lagi metode akses sistemnya agar mencetak akses terbatas diberikan ke sistem kontrol. Member biasa juga punya metode unik tersendiri, yaitu perbarui status online. Sekarang, mari kita lihat cara kerja polimorfisme di kelas main RBAC. Di sini kita membuat sebuah array bernama daftar pengguna dengan tipe data parent-nya yaitu pengguna. Tapi lihat isinya, kita bisa memasukkan objek admin dan objek member biasa ke dalam array yang sama. Proses ini disebut upcasting.
Saat kita melakukan looping untuk setiap pengguna di dalam daftar pengguna, kita memanggil satu baris perintah yang sama. Pengguna akses sistem. Java secara otomatis tahu objek aslinya apa. Proses ini dinamakan dynamic method dispatch. Saat giliran objek admin, yang keluar adalah akses penuh admin. Saat giliran objek member biasa, yang keluar adalah teks akses terbatas. Terakhir, bagaimana kalau kita ingin memanggil fungsi spesifik yang hanya ada di kelas anak? Kita gunakan kata kunci instance of untuk mengecek tipe objek aslinya. Lalu kita lakukan downcasting. Jika pengguna adalah instance admin, kita cast menjadi objek admin agar bisa memanggil fungsi blokir pengguna utama. Begitupun untuk member biasa. Oke, mari kita lihat output dari main RBAC. Dan inilah hasil output running program kita. Terbukti bahwa satu metode akses sistem menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung bentuk objek fisiknya saat runtime. Selanjutnya, di modul 10 ini kita belajar tentang abstraksi. Singkatnya, abstraksi itu adalah cara kita menyembunyikan detail yang rumit dan cuma nampilin fungsi pentingnya saja. Contoh simpelnya itu misalkan waktu kita nyetir mobil nih, kita cuma perlu tahu cara muter setir, injak gas, atau ngerem. Kita nggak perlu pusing mikirin bagaimana mesin di dalam kap mobil itu bekerja. Kerumitan itu disembunyikan. Di dalam Java, kita pakai yang namanya abstract class. Ini adalah kelas setengah jadi yang fungsinya cuma buat jadi cetakan utama atau blueprint bagi kelas-kelas anaknya. Pertama, kita punya kelas pegawai. Di kelas pegawai ini kita pakai abstrak. Kata kunci abstrak di sini bikin kelas ini tidak bisa diinstansiasi. Artinya di kelas main bakal error kalau kita maksa new pegawai. Selanjutnya di sini ada metode tampilkan info. Nah, metode tampilkan info ini merupakan metode biasa karena semua pegawai cara nampilin infonya sama. Selanjutnya ada public abstract void hitung gaji. Nah, ini namanya abstract method. Dia tidak punya isi kode tanpa kurung kurawal dan langsung diakhiri titik koma. Logikanya, setiap pegawai pasti punya gaji, tapi rumus hitungnya beda-beda tergantung jabatan. Jadi, kita paksa kelas anak buat mikir dan ngisi sendiri rumusnya nanti. Nah, kita itu buat kelas anak. Namanya itu programmer. Nah, programmer itu mewarisi semua yang ada di kelas pegawai. Kalau kita membuat kelas anak itu, kita harus memakai kata kunci itu extends. Terus, ada namanya override. Karena induknya punya fungsi abstrak hitung gaji, kelas anak wajib ngisi kode di dalam fungsi tersebut. Kalau di bagian ini kita hapus atau kita lupa tulis, program yang kita buat dijamin bakal error karena dianggap melanggar kontrak. Kita membuat public class main pegawai.
Di sini kita membuat objek Budi memakai kelas programmer. Saat fungsi Budi tampilkan info dipanggil, program menjalankan fungsi bawaan dari kelas induk pegawai. Dan saat fungsi Budi hitung gaji dipanggil, program menjalankan fungsi spesifik yang sudah diisi oleh kelas programmer. Lalu kita melihat output dari main pegawai. Ini adalah output dari main pegawai. Selanjutnya kita masuk modul ke-11, yaitu tentang immutable object dan hubungannya dengan keamanan thread. Apa itu immutable object? Immutable object adalah objek yang status atau nilai atributnya tidak akan pernah bisa diubah lagi setelah selesai diciptakan melalui konstruktor. Kalau nilainya tidak bisa diubah, lalu bagaimana program kita bisa memperbarui data? Jawabannya adalah daripada mengubah nilai di objek yang lama, kita akan menciptakan objek yang sepenuhnya baru dengan nilai yang sudah diperbarui. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Di sini ada kelas yang bernama log persetujuan. Pertama, perhatikan kata kunci final pada deklarasi kelas. Ini bertujuan agar kelas ini tidak bisa diturunkan oleh kelas lain, sehingga aturan immutability-nya tidak bisa dirusak atau di-override. Kedua, semua atributnya, yaitu nama dosen dan waktu disetujui, diberi akses private final, artinya variabel ini hanya bisa diakses di dalam kelas, dan nilainya hanya bisa diisi satu kali saat objek dibuat. Di sini juga ada tipe data date. Date di Java adalah objek yang bersifat mutable atau bisa diubah nilainya. Jika kita langsung memasukkan referensinya begitu saja, objek kita bisa bocor dan dimanipulasi dari luar. Disinilah kita menerapkan yang namanya defensive copy. Selanjutnya, perhatikan di dalam konstruktor. Daripada menulis this waktu disetujui, kita membuat objek date baru, yaitu new date. Waktu disetujui getTime. Jadi, kita menyalin nilainya, bukan mengambil referensi objek aslinya. Hal yang sama kita lakukan pada metode getWaktu disetujui. Kita tidak mengembalikan objek waktu disetujui secara langsung, melainkan kita buatkan salinan baru lagi saat getter dipanggil. Dengan begitu, pihak luar tidak akan pernah memegang referensi ke objek date internal yang asli. Oke, selanjutnya untuk membuktikan keampuhan dari desain immutable dan defensive copying ini, mari kita lihat simulasi di kelas main log persetujuan. Pertama, kita membuat objek tanggal asli dan membuat log persetujuan dengan dosen Dr. Husein di sini. Ketika sistem dijalankan pertama kali, output akan menampilkan data log sistem yang asli dengan waktu yang tepat
saat objek dibuat. Kemudian di sini kita mensimulasikan sebuah serangan cyber. Anggap ada hacker yang mencoba memanipulasi waktu pendaftaran dari luar sistem dengan cara mengubah nilai dari tanggal asli dimundurkan sekitar 30 hari ke belakang menggunakan set time. Jika kelas log persetujuan kita tidak dilindungi dengan defensive copying, maka waktu di dalam objek log otomatis akan ikut berubah mundur 30 hari. Itu tentu sangat berbahaya lagi bagi validitas data perusahaan. Namun, mari kita lihat hasil output setelah serangan dilakukan. Inilah hasil output dari main log persetujuan. Ini juga hasil auditnya, yaitu status aman objek log tidak terpengaruh oleh manipulasi eksternal. Sebelumnya, di modul 10, saya sudah membahas abstrak kelas yang berisi campuran metode biasa dan metode abstrak. Nah, interface ini melangkah ke lebih dalam lagi. Interface adalah sebuah kontra atau cetak biru murni yang 100% abstrak. Artinya, di dalam interface kita hanya boleh menuliskan metode abstrak yang kosong, tanpa ada body atau implementasi kode sama sekali. Interface bertugas memaksa kelas manapun yang mengimplementasikannya untuk wajib memiliki metode-metode tertentu. Tetapi, interface tidak ikut campur tentang bagaimana metode itu bekerja. Di modul 12 ini kita fokus ke Java Interface, memahami bedanya dengan abstrak kelas, mengenal kemampuan memiliki banyak induk, serta menggunakan fungsi scanner untuk menerima input dinamis dari keyboard pengguna. Oke, mari kita lihat kode pertama kita, yaitu sebuah interface bernama pemesanan. Perhatikan kata kuncinya. Kita menggunakan public interface, bukan public class. Di dalamnya kita mendeklarasikan dua metode kosong, yaitu pesan dan cetak struct. Seperti yang tertulis di modul, metode ini tidak memiliki body atau tanda kurung kurawal. Ini adalah sebuah kontrak murni. Kontrak ini menyatakan bahwa kelas apapun yang ingin dikategorikan sebagai sistem pemesanan wajib mengimplementasikan cara kerja dari proses membuat pesanan dan mencetak struct. Selanjutnya, bagaimana cara sebuah kelas menggunakan kontrak tersebut? Mari kita buka file minuman. Untuk menggabungkan suatu kelas dengan interface, kita menggunakan kata kunci implement. Public class minuman implement pemesanan, yang berarti kelas minuman berjanji untuk mematuhi semua kontrak yang ada di interface pemesanan. Kelas ini memiliki beberapa atribut standar seperti nama, jumlah, harga, dan total, yang nilainya akan langsung dihitung di dalam konstruktor ketika objek minuman dibuat. Karena kelas ini memakai interface pemesanan, kita wajib mengisikan kode nyata untuk
metode pesan, dan cetak stroke lewat proses override. Fungsi pesan di sini kita buat untuk menampilkan status sukses transaksi, dan fungsi cetak stroke yang ini kita pakai untuk mencetak detail komponen belanjaan mulai dari nama hingga total harganya. Terakhir, kita masuk ke bagian interaksi pengguna di kelas main minuman. Untuk membuat program kita interaktif dan dinamis, kita melakukan import Java Util Scanner dan membuat objek bernama input. Scanner input. Fungsi scanner system in inilah yang bertugas menangkap ketikan dari keyboard pengguna secara langsung. Program akan meminta pengguna memasukkan 3 data secara berurutan. Nama minuman menggunakan next line, lalu jumlah pesanan dan harga satuan menggunakan next integer. Setelah semua input dari pengguna terkumpul, data tersebut dikirim untuk membuat objek minuman yang baru. Terakhir, kita tinggal memanggil metode minuman pesanan yang sudah diwajibkan oleh interface tadi, lalu menutup scanner menggunakan input close agar hemat memori. Adalah output dari kelas main minuman. Yang pertama kita mengisi nama minuman. Misalnya Pocari. Nggak usah deh. S0. Jumlah pesanan 10. Harga satuan 5.000. Ini adalah stroke pembeliannya. Selanjutnya kita masuk ke modul 13 tentang Java Collection. Inti dari materi ini adalah kita tidak menggunakan array statis. Di dunia nyata, jumlah data itu selalu berubah-ubah. Kalau pakai array biasa, ukurannya kaku. Jika kita memasukkan data melebihi kapasitas awal, program akan langsung crash, terkena error. Solusinya adalah JavaList, sebuah struktur data dinamis yang ukurannya bisa otomatis membesar atau mengecil saat kita menambah atau menghapus data. Karena list ini adalah sebuah interface murni, kita tidak bisa membuat objeknya langsung dengan perintah new list. Kita harus menggunakan kelas konkret yang mengimplementasikannya, yaitu ArrayList. Langsung saja kita ke codingannya. Pertama, kita punya kelas sederhana bernama data buku. Kelas ini berfungsi sebagai cetak biru atau wadah untuk menampung data dari setiap buku. Di sini kita cuma menyiapkan 2 atribut saja, yaitu judul dan penulis, serta sebuah konstruktor untuk mengisi data buku tersebut saat objeknya dibuat. Terakhir, ada metode tampilkan, yang tugasnya sederhana, mencetak judul dan penulis buku ke layar secara rapi dengan pembatas garis di bawahnya.
Sekarang mari kita lihat menu utama program kita di kelas main data buku. Disinilah ArrayList bekerja. Perhatikan baris ini. Kita membuat sebuah objek ArrayList bernama daftar buku. Tanda kurung sudut di daftar buku itu artinya kita membuat sebuah daftar dinamis khusus yang isinya hanya boleh dimasuki oleh objek dari kelas data buku. Di awal, kita tidak perlu menentukan berapa kapasitas maksimalnya. Dia akan otomatis membesar setiap kali kita mengisi data. Selanjutnya, program dibungkus menggunakan perulangan dan percabangan. Untuk menampilkan menu interaktif, tambah buku, tampilkan buku, dan keluar. Saat pengguna memilih case 1, program akan meminta input judul dan penulis. Kuncinya ada di perintah daftar buku add. Cukup panggil fungsi add, maka objek buku yang baru dibuat langsung tersimpan dengan aman ke dalam list kita secara otomatis. Lalu, pada menu kedua atau case 2, program akan mengecek dulu apakah daftar bukunya masih kosong. Kita mengeceknya menggunakan fungsi bawaan, yaitu is empty. Kalau kosong, muncul peringatan, tapi kalau ada isinya, kita menggunakan perulangan for each yang ini. Untuk menyisir list dari awal sampai akhir, lalu memanggil metode buku tampilkan. Lalu memanggil metode buku tampilkan untuk memunculkan semua datanya ke layar. Kalau kita memilih case 3, maka yang keluar akan program selesai, atau kita keluar dari program itu. Lalu kita akan mencoba menampilkan output dari main data buku. Oke, di sini coba kita memasukkan case 1 untuk menambahkan buku. Lalu kita memasukkan judul buku yang akan kita tambahkan, misalkan bahasa Indonesia. Kedua, akan menambahkan nama penulis. Lalu, buku berhasil ditambahkan. Kedua, kita memilih case 2, apakah buku yang kita tambahkan itu beneran ada atau tidak. Nah, buku yang kita tambahkan tadi itu keluar ketika kita tampilkan buku. Ketiga, kita keluar. Memilih case 3 atau menu 3. Program selesai. Inilah output dari main data buku. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.